Kemarin kita sudah menyelesaikan imamat pasal yang ke-12 tentang bagaimana peraturan pentahiran sesudah melahirkan anak, ya, anak laki-laki dan anak perempuan. Sekarang kita akan melanjutkan, saudara, ya, imamat pasal yang ke-13. Judul perikopnya adalah penyakit kusta, imamat 13, ya, penyakit kusta judul perikopnya. Ayat yang pertama. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panu ya, yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya imam itu. Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu, dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Saudara, kita melihat di sini ya tentang penyakit kusta. Zaman dulu itu penyakit kusta itu adalah penyakit yang sangat ditakuti. Kenapa? Karena orang yang kena kusta itu ya najis, saudara. Dan dia kalau berjalan kemana-mana dia harus teriak, aku najis, aku kusta, begitu ya. Nah, yang kita tahu bersama kusta atau penyakit lepra ya, kalau sekarang sering disebut, itu adalah nama yang dipakai untuk beberapa penyakit yang berbeda dan sangat ditakuti pada zaman perjanjian lama di Alkitab. Beberapa dari penyakit ini tidak seperti penyakit yang kita sebut lepra atau penyakit Hansen. Pada masa kini itu sangat menular. Yang paling parah dari antaranya menghancurkan tubuh secara perlahan-lahan. Dia memakan ya daging-daging sehingga tangan bisa jadi cacat. Dan menghancurkan bagian tubuh secara perlahan-lahan. Dalam banyak kasus bersifat fatal. Penderita lepra ini dipisahkan dari keluarga dan teman-teman dan dikurung di luar perkemahan pada zaman itu. Karena imam-imam bertanggung jawab atas kesehatan perkemahan, ya, maka adalah tugas mereka untuk membuang penderita lepra dan mengizinkannya masuk kembali bila penyakitnya sudah sembuh ya atau kelihatan sudah hilang. Hanya imam yang dapat memutuskan apakah orang tersebut benar-benar telah sembuh. Penyakit lepra ini seringkali digunakan dalam Alkitab sebagai gambaran tentang dosa atau kutuk ya, dan itu menular. Makanya seringkali ya Yesus memakai perumpamaan tentang kusta ya. Menghancurkan dan membawa pemisahan ya. Makanya tidak boleh orang yang sakit kusta itu ada di tengah-tengah bangsa itu di perkemahan. Ayat 4, tetapi jikalau ada pada kulitnya itu hanya panuk putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, maka dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Kemudian pada hari yang ke-7 haruslah imam memeriksa dia untuk kedua kalinya. Bila penyakit itu menjadi pudar dan tidak meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia tahir. Itu hanya bintil-bintil. Orang itu harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Tetapi jikalau bintil-bintil itu memang meluas pada kulit sesudah ia minta diperiksa oleh imam untuk dinyatakan tahir, haruslah ia diminta diperiksa untuk kedua kalinya. Kalau menurut pemeriksaan imam bintil-bintil itu semakin meluas ya pada kulit, imam harus menyatakan itu najis, itu adalah penyakit kusta. Apabila seorang kena kusta, ia harus dibawa kepada imam. Kalau menurut pemeriksaan imam pada kulitnya ada bengkak yang putih yang mengubah bulunya menjadi putih dan ada daging liar timbul pada bengkak itu, maka kusta idapanlah yang ada pada kulitnya. Imam harus menyatakan dia najis dengan tidak usah mengurung dia karena orang itu memang sudah najis. Jikalau kusta itu timbul di mana pada kulit sehingga menutupi seluruh kulit orang sakit itu dari kepala sampai ke kaki seberapa dapat dilihat oleh imam,
Dan kalau menurut pemeriksaannya kusta itu menutupi seluruh tubuh orang itu, maka ia harus dinyatakan tahir oleh imam. Ia seluruhnya telah berubah menjadi putih, ia tahir. Tetapi pada waktu ada tampak daging liar padanya, najislah ia. Kalau daging liar itu dilihat oleh imam, ia harus menyatakan orang itu najis karena daging liar itu najis dan itu penyakit kusta. Atau apabila daging liar itu susut dan berubah menjadi putih, haruslah orang itu datang kepada imam. Kalau menurut pemeriksaannya penyakit itu terlalu berubah menjadi putih, haruslah imam menyatakan orang itu tahir, memang ia tahir. Apabila pada kulit seseorang ada barah yang telah sembuh, tetapi di tempat barah itu timbul bengkak yang putih atau panu yang putih kemerah-merahan, haruslah orang itu diminta diperiksa oleh imam. Kalau menurut pemeriksaannya panu itu kelihatan lebih tak dalam daripada kulit dan bulunya telah berubah menjadi putih, maka imam harus menyatakan orang itu najis karena penyakit kusta lain timbul di dalam barah itu. Tetapi jikalau panu itu diperiksa oleh imam dan ternyata tidak ada bulu yang putih padanya dan tidak lebih dalam dari kulit, malahan pudar, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Dan jikalau panu itu memang meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis, itu penyakit kusta. Tetapi jikalau panu itu masih tetap dan tidak meluas, maka itu bekas barah dan imam harus menyatakan orang itu tahir. Atau apabila pada kulit seseorang ada lecur karena api dan daging liar yang timbul pada lecur itu menjadi panu atau yang putih kemerah-merahan atau putih, maka imam harus memeriksa panu itu. Bila ternyata bulu pada panu itu berubah menjadi putih dan panu itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka timbul di dalam lecur itu adalah penyakit kusta. Dan imam harus menyatakan orang itu najis, itu penyakit kusta. 26. Tetapi jikalau menurut pemeriksaannya tidak ada panau itu bulu yang putih dan panau itu tidak lebih dalam daripada kulit, malahan pudar, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. 27. Pada hari yang ke-7 imam harus memeriksa lagi dia. Kalau panu itu memang meluas pada kulit, maka haruslah imam menyatakan dia najis, itu penyakit kusta. Tetapi jikalau panu itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, malah pudar, maka itu bengkak lecur dan imam harus menyatakan dia tahir sebab itu bekas lecur. 29. Apabila seorang laki-laki atau perempuan mendapat penyakit pada kepala atau pada janggut, imam harus memeriksa penyakit itu. Bila itu kelihatan lebih dalam dari kulit dan ada padanya rambut halus yang kuning, maka imam harus menyatakan orang itu najis karena itu kudis kepala, yakni kusta kepala atau kusta janggut. Dan apabila menurut pemeriksaannya penyakit kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit dan tidak ada padanya rambut yang hitam, maka imam harus mengurung orang yang kena penyakit kudis itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 imam harus memeriksa penyakit itu. Bila ternyata kudis itu tidak meluas dan tidak ada rambut yang kuning padanya dan kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, maka orang itu harus bercukur yang tempat kudis itu tidak boleh dicukur. Lalu imam harus mengurung orang itu yang kena kudis itu dan untuk kedua kalinya selama 7 hari lagi. Jadi kita lihat saudara ya, dalam perjanjian lama itu sampai penyakit-penyakit aja diatur. Ya, terutama kusta dan penyakit kulit seperti panu dan lain sebagainya, saudara ya. Kemudian pada hari yang ke-7 imam harus memeriksa lagi kudis itu. Bila ternyata kudis itu tidak meluas pada kulit dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, maka imam harus menyatakan orang itu tahir dan ia harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Tetapi jikalau kudis itu memang meluas pada kulit, sesudah itu ia dinyatakan tahir. Dan menurut pemeriksaan imam kudis itu meluas pada kulit, maka imam tidak usah lagi mencari rambut yang kuning, memang orang itu najis. Jadi kita lihat di sini saudara
saudara, kenapa Tuhan itu menyuruh memisahkan diri orang-orang yang kena kusta? Karena saat itu memang penyakit itu sangat berjangkit. Belum ada obatnya ya, sangat berjangkit. Jadi harus dipisahkan. Kenapa mereka dinajiskan? Ya supaya mereka tidak sama-sama dulu dengan orang-orang yang tidak sakit. Supaya nanti bayangkan kalau semuanya kena kusta, itu akan sangat merepotkan. Jadi dipisahkan, diisolasi saudara ya. Tapi zaman sekarang itu semuanya semakin berkembang, ilmu pengetahuan, obat-obatan. Dulu karena penyakit cacar aja orang bisa mati, tapi setelah ditemukan vaksin, ya orang divaksin cacar, sekarang orang kena cacar tidak mati lagi. Ya sekarang kusta juga sudah ditemukan obatnya, kita tidak lagi melihat banyak orang kena kusta ya. Jadi pada zaman itu memang belum ada obatnya saudara. Bayangkan kalau seluruh perkemahan penduduk itu kena tertular, kenapa ini kan sama aja diisolasi saudara ya. Orang yang sakit diisolasi, tidak boleh keluar, ditahan dulu 7 hari. Kalau 7 hari ternyata masih ya dilihat ya panunya atau kudisnya itu semakin meluas, maka dia diisolasi 7 hari lagi. Sebenarnya sama sih, hampir mirip dengan virus ini ya. Orang sakit 14 hari, 2 minggu harus diisolasi, itu melihat masa inkubasi dari virus atau penyakit itu semakin berkembang atau tidak. Makanya itu namanya diisolasi, ya isolasi mandiri. Zaman itu mereka dijauhkan dari perkemahan, imam harus mengurung dia, diisolasi ya. Tapi sekarang karena sudah ada vaksin dan lain sebagainya, sekarang banyak orang kena corona. Kemarin ada yang WA, "Bu, saya kena corona, doakan." Saya bilang, "Ya apa gejalanya Bu?" "Nggak apa-apa tuh, nggak flu, nggak panas, nggak apa, cuma sakit badan aja biasa kayak orang kena flu." Ya kenapa sekarang corona itu tidak mematikan lagi? Ya karena sudah ada vaksinnya saudara. Jadi pada zaman dulu itu ya yang orang kena kusta nggak boleh dekat-dekat karena yang lain ini ya belum divaksin. Jadi saudara kalau kena kusta ya bisa terjangkit semua. Tapi sekarang ilmu kedokteran semakin bertambah karena hikmat Tuhan, sehingga penyakit kusta sekarang sudah jarang kita lihat orang kena penyakit kusta. Jadi disuruh mereka diisolasi 7 hari, 7 hari kalau masih belum sembuh 14 hari. Ayat 37 sekarang. Tetapi jikalau menurut penglihatan imam kudis itu masih tetap dan ada rambut hitam tumbuh pada kudis itu, maka kudis itu sudah sembuh dan orang itu tahir dan imam harus menyatakan dia tahir. Apabila pada kulit seorang laki-laki atau perempuan ada panu-panu, yakni panu-panu yang putih, imam harus melakukan pemeriksaan. Bila ternyata pada kulitnya ada panu-panu pudar dan putih, maka hanya kuraplah yang timbul pada kulitnya dan orang itu tahir. Apabila rambut kepala seorang laki-laki meluruh dan ia hanya menjadi botak, ia tahir. Ya. Jikalau rambutnya meluruh pada sebelah mukanya, ia menjadi botak sebelah depan, ia tahir. Jadi puji Tuhannya yang botak bagian depan, ya itu tidak dianggap najis tapi tahir. Hanya botak, ya rontok bagian depan, namanya ini botak depan. Jadi ayat 41, jikalau rambutnya meluruh pada sebelah mukanya dan ia menjadi botak sebelah depan, ia tahir. Tetapi apabila pada kepala yang botak itu sebelah atas atau sebelah depan ada penyakit yang putih kemerah-merahan, maka penyakit kusta lain timbul pada bagian kepala yang botak itu. Nah kalau botak kepalanya, rambutnya rontok tapi ada panu-panu putih, itu diperiksa lagi. Kalau itu kusta tidak boleh dekat-dekat ya, nanti menjangkiti orang. Lalu ayat 43, lalu imam harus memeriksa dia. Bila ternyata bahwa bengkak pada bagian kepala yang botak itu putih kemerah-merahan dan kelihatan seperti kusta pada kulit, maka orang itu sakit kusta dan ia najis, dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. 45 orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, "Aku najis, najis." Jadi bayangkan saudara, zaman itu orang yang kena kusta harus pakai pakaian compang-camping, rambutnya kayak orang gila, sambil dia tuh kalau jalan harus teriak, "Najis, najis," ya, supaya orang tidak dekat-dekat dan tidak terjangkit. Mungkin kalau zaman dulu juga kayak sekarang orang kena virus corona teriak, "Najis, najis," supaya orang tidak terjangkit ya saudara.
Maka ya dikatakan dia harus memakai baju yang cabik-cabik ya, rambutnya terurai dan ia harus menutupi mukanya dan teriak sambil berseru najis-najis. Selama ia kena penyakit itu ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing, diisolasi di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Apabila pada pakaian ada tanda kusta, pada pakaian bulu domba atau pakaian lenan, entah pada benang lungsin atau benang pakannya, entah pada kulit atau pada suatu barang kulit, kalau tanda pada barang-barang itu sudah kemerah-merahan warnanya, maka itu kusta. Hal itu adalah harus diperiksakan kepada imam. Kalau tanda itu telah diperiksa oleh imam, ia harus mengasingkannya dan mempunyai tanda itu 7 hari lamanya, diisolasi ya 7 hari. Pada hari yang ketujuh ia harus diperiksa kembali tanda lagi. Apabila tanda itu meluas pada pakaian atau benang lungsin atau benang pakan, pada kulit itu entah barang apapun kulit itu dipakai, maka itu adalah kusta yang jahat sekali dan barang itu najis. Ia harus membakar barang-barang itu yang punya tanda itu, karena itu kusta itu jahat sekali. Barang-barang itu harus dibakar habis. Tetapi jikalau menurut pemeriksaan imam tanda itu tidak meluas pada barang-barang itu, maka imam harus memerintahkan untuk orang mencuci barang yang mempunyai tanda. Dan mengasingkannya 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Jadi bukan cuma orang. Saudara bayangkan zaman itu yang botak di bagian depan kepalanya, lalu ada panu, ada kudis, itu diperiksa saudara, sampai seperti itu ya. Bahkan bukan hanya itu, ada yang punya kulit, barang-barang mungkin jubah kulit, di jubah itu ada bintik-bintik, itu barangnya harus dicuci, harus diasingkan, diisolasi 2 minggu. Kemudian setelah barang itu dicuci, imam harus periksa lagi tanda itu. Bila ternyata rupa tanda itu tidak berubah, biarpun itu tidak meluas, maka barang itu najis dan engkau harus membakarnya habis. Harus dibakar jaket kulit, tas kulit, kalau muncul bercak-bercak. Karena tanda itu semakin mendalam pada sebelah belakang dan sebelah muka. Dan jikalau menurut pemeriksaan imam tanda itu menjadi pudar sesudah dicuci, maka ia harus mengoyakkan dari barang-barang itu. Tetapi jikalau tanda itu tampak pula pada barang-barang itu, maka itu kusta yang sedang timbul. Barang yang mempunyai tanda itu haruslah kau bakar habis. Tetapi barang-barang itu yang telah dicuci sehingga tanda itu lenyap daripadanya haruslah dicuci untuk kedua kalinya, barulah menjadi tahir. Itulah hukum tentang kusta yang ada pada pakaian bulu domba dan lenan, atau pada benang lungsin, pada benang pakan, atau pada setiap barang kulit untuk menyatakan tahir atau najisnya. Jadi kita melihat saudara, kusta pada zaman itu adalah lambang dosa. Yesus sering memakai perumpamaan kusta Kenapa? Karena itu sangat berjangkit. Jadi orangnya harus diisolasi, terpisah. Kita belajar hari ini bahwa Tuhan itu sangat memperhatikan kehidupan bangsa Israel, supaya mereka sungguh-sungguh hidupnya terjaga dan juga hidupnya sungguh-sungguh berada di dalam perkenanan Tuhan. Imamat 14, Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta. Pada hari pentahirannya ia harus dibawa kepada imam, dan imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam penyakit itu kusta, itu telah sembuh daripadanya, maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kermisi dan hisop. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembeli di atas belanga tanah berisi air mengalir, tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain kermisi dan hisop. Lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkan ke dalam darah burung yang sudah disembeli di atas air mengalir itu. Kemudian ia harus memercik 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu, dan dengan demikian mentahirkan dia. Lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskannya ke padang. Dikatakan di sana,
Orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya dan membasuh tubuhnya dengan air, maka ia menjadi tahir. Sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi harus tinggal di luar perkemahannya sendiri 7 hari lamanya. Maka pada hari yang ketujuh itu ia harus mencukur seluruh rambutnya, rambut kepala, janggut, alis, bahkan segala bulu harus dicukur. Pakaiannya dicuci dan tubuhnya dibasuh dengan air, maka ia menjadi tahir. Kita melihat di sini saudara, Tuhan menyuruh agar orang yang sakit kusta kalau sudah sembuh untuk bergabung kembali boleh, tetapi harus benar-benar ditahirkan dengan mempersembahkan burung sebagai korban. Ayat yang ke-10, pada hari ke-8 ia harus mengambil 2 ekor domba jantan yang tidak bercela dan 1 ekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela dan 3/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak sebagai korban sajian beserta 1 log minyak. Imam yang melakukan pentahiran itu harus menempatkan orang yang akan ditahirkan bersama-sama dengan persembahan di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Dan ia harus mengambil domba jantan yang 1 ekor, mempersembahkannya sebagai korban salah bersama-sama dengan minyak yang 1 log itu. Dan ia harus mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. 13. Domba jantan itu harus disembelihnya di tempat orang menyembelih kurban penghapus dosa dan korban bakaran di tempat kudus, karena korban penebus salah begitu juga korban penghapus dosa adalah bagian imam, itulah bagian maha kudus. Imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan harus membubuhkan pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan, dan pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan. Imam harus mengambil sedikit dari minyak yang 1 log itu dan menuangnya ke telapak tangan kiri imam sendiri. Ia harus mencelupkan jarinya ke dalam minyak yang di telapak tangan kanan kiri itu, dan sedikit minyak itu harus dipercikkan dengan jarinya 7 kali di hadapan Tuhan. Dari minyak selebihnya imam harus membubuh sedikit pada cuping telinga kanan orang itu, pada ibu jari tangan kanannya dan pada ibu jari kaki kanannya di tempat mana darah tebusan sudah dibubuhkan. Dan apa yang tinggal dari minyak itu haruslah dibubuhkan kepada kepala orang yang akan ditahirkan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Imam harus mempersembahkan korban penghapus dosa, dengan demikian mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan dari kenajisannya, dan sesudah itu ia harus menyembelih korban bakaran. 20. Kemudian imam harus mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atas mezbah. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu, maka ia akan menjadi tahir. Jadi kita lihat saudara, di sini Tuhan mengatur tentang bagaimana orang kusta itu harus tahirkan kalau dia sudah sembuh. Dikatakan di sana, kita baca ini saudara, tetapi jika orang itu miskin dan tidak mampu, ia harus mengambil domba jantan 1 ekor saja sebagai tebusan salah untuk persembahan unjukan, supaya diadakan pendamaian bagi orang itu. Juga 1/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian dan korban log minyak. Dan lagi 2 ekor burung tekukur dan 2 ekor burung merpati sekedar kemampuannya, yang 1 ekor harus menjadi korban penghapus dosa dan yang 1 ekor lagi harus menjadi korban bakaran. Pada hari yang ke-8 ia harus membawa semuanya untuk pentahirannya kepada imam, ke depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Kemudian imam harus mengambil domba tembusan salah dari minyak yang 1 log itu, lalu imam harus mempersembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan.
25, ia harus menyembelih domba tebusan salah dan imam harus mengambil sedikit dari darah tersebut, tebusan salah itu, dan membubuhkannya pada cuping telinga kanan orang itu, pada ibu jari tangan kanan, juga pada orang itu pada ibu jari tangan kanan dan ibu jari kaki kanannya. Dan imam harus menuang sedikit dari minyak itu. Jadi minyaknya itu sedikit dituang, saudara, ke telapak tangan kirinya sendiri. Lalu sedikit dari minyak itu harusnya dipercikkan oleh imam dengan jari kanannya 7 kali di hadapan Tuhan. Kemudian imam harus membubuh sedikit dari minyak itu pada cuping telinga kanan orang itu yang akan ditahirkan, pada ibu jari tangan kanannya dan pada ibu jari kaki kanannya, di tempat mana dibubuhi darah tebusan salah itu. Dan minyak selebihnya haruslah dibubuhkan pada kedua orang yang akan ditahirkan, supaya kepala orang yang akan ditahirkan, itu di hadapan Tuhan, supaya kepala orang yang ditahirkan di hadapan Tuhan itu pendamaian bagi orang di hadapan Tuhan. Lalu ia harus mempersembahkan seekor dari kedua burung tekukur atau anak burung merpati, lalu yang dibawa orang itu sekedar kemampuannya, yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran di samping korban sajian. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan di hadapan Tuhan. Sampai di situ dulu, kita akan lanjutkan besok, saudara, sampai ayat 33, 32. Besok kita akan lanjutkan bagaimana orang yang kena kusta itu harus ditahirkan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau mengajarkan kepada kami malam ini lihat kebenaran firman-Mu, segala hal tentang bagaimana kami harus tahir dan kudus di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk sungguh-sungguh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati dalam setiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak, kami hidup takut akan Tuhan, hidup sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Para suami, istri, anak-anak, semuanya hidup dalam kekudusan. Engkau juga terus memberkati mereka yang terikat dengan amarah, kepahitan, kebencian, ketakutan, kekhawatiran. Kami tolak semua itu dalam nama Yesus. Tuhan berkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang setia mencari Engkau, yang sedang terbaring sakit hari-hari ini. Tuhan jamah dan lawat, mungkin itu keluarga kami atau siapapun yang di luar sana. Kami berdoa kesembuhan terjadi. Mari tumpang tangan di bagian yang sakit atau taruh tangan-Mu di dada, saudara. Berkatakan, aku percaya, aku sehat, aku sembuh. Tidak ada satupun sakit penyakit dalam tubuhku, karena Tuhan yang memberikan aku kemenangan dan kesembuhan. Ampuni salah dan dosa kami, kuduskan hidup kami. Mari buka hati dan tangan-Mu, saudara. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.